Oke guys, welcome back again with me, Jeremy Sankoso, dan kali ini aku bakal menjelaskan tentang Express, ya ini tentang fetching data. Nah di sini kita bisa lihat kayak biasa lah ya, kita import Express biasa. Terus kita juga yang namanya import beberapa rookernya, kita terus deskripsi angkanya, habis itu kita juga yang namanya picking rooker-rookernya sama body parser jangan lupa. Lalu console log biasa. Nah ini nggak usah bullying. Nah di sini kita lihat migrasi si ininya. Skemanya di sini ada user, di sini ada product, di sini ada order. Nah terus di sini juga kita bisa lihat yang namanya client-nya, ini koneksinya. Terus ini seek-nya ini buat namanya kita nambahin secara otomatis. Kita buang dulu, habis itu kita baru bikin. Nah kita bikinnya karena ini apa yang kembang jadi nggak bermasalah. Kalau misalnya kita deskripsi di bawah ini yang order, kan ini kan isinya relasi semua nih, gak masalah, kita bisa asal ngebak aja, oh ini angka 1, 2, 3, karena aku increment, kecuali pakai UID. Nah UID kan pakai angka string random, nggak bisa kebak lah, bingung jadinya, itu guys. Nah ini buat kalau berhasil, kalau gagal, itu. Terus ini pakai disconnect apa, itulah. Nah terus di sini kita langsung aja di sini pakai yang namanya rooker. Nah di sini rooker, saya langsung buka aja, jadi dia nggak usah pakai Express buat rooker lagi, langsung rooker aja, kasih fungsi di sini. Kayak biasa ya, ini aku kasih validasi. Nah ini parameter aku buang validasi parameter karena emang Express nggak butuh validasi parameter. Parameternya pasti ya objek kosong, apalagi yang mau divalidasi. Terus juga untuk yang validasi bogey, kalau bogey parser dipasang ya nggak bakal kosong si request bogey-nya itu. Nah ini juga untuk product sama, untuk order sama, error juga sama, nggak usah dibahas lah ya. Nah ini validasinya, kayak tadi ini cuma agak validasi user sama validasi buat si product itu. Berdasarkan video yang tadi, jadi kita bisa kasih lihat di ordi product ya. Nah di sini kalau kamu lihat, jadi kita di video yang contoh ada shock buy, ada order, ada min price, ada limit, ada offside dari request bagi. Nah di sini request query, nggak simpen dalam filter. Apa yang nggak simpen dalam filter? Price-nya. Price kan kembali objek nih. Nah price kembali objek. Nah objek price-nya disimpan filter dot price. Bagi di sini attribute price isinya objek dari GKE. Tracker apa, pokoknya lebih besar sama lebih kecil. Isinya number, minimal price itu. Minimal price-nya berapa? Ini maksimal price-nya. Jadi kalau misalkan minimal price-nya agak, masukin. Kalau maksimal price-nya agak, masukin. Tapi yang kakak sebelumnya jangan dibuang. Pakai split operator masuk. Itu. Tinggal nambahin doang. Jadi di filter isinya dua kakak ini. Kakak min price sama mark price. Maksudnya apa? Min price ini sama market price ini kayak semacam batasan data, misalnya dari 1 sampai 10 harganya. Nah saya mau nyari data yang minimalnya 2 sampai 5 itu harganya maksimal 5 itu guys. Nah di sini juga gayanya sangka produk find many. Nah di sini baru kita pakai juga nih juga varinya filter pakai order by. Nah ini deskripsi kayak capscript lah, hapus. Enggak ini dari si query-nya, dari si query ke deskripsi di query-nya, string. Masking ini kita gak garis query-nya guys. Garis query-nya. Nah ini juga string itu. Ini juga kalau berhasil, kalau gagal. Nah ini cap-nya ini limit, offside limit ini dari mana nih? Limit itu misalkan dari dari page pertama sampai page kedua gitu. Dari kakak pertama sampai kakak ketiga gitu. Di limit gitu. Cap-nya ini gak ke awal, limit ini gak ke akhir itu. Jadi kalau berhasil, kalau gagal. Trik product ya biasa aja lah. Ini parameternya kebetulan angka string, angka integer, angka berupa angka lah ya. Jadi harus diparse dulu. Kasih validasi. Terus ini juga sama aja. Kalau berhasil, kalau gagal. Create. Kalau berhasil, kalau gagal. Update.
kolaborasi, update juga nih, sama, validasi, kalau berhasil, kalau gagal, delete juga sama, validasi parameter, kalau berhasil, kalau gagal, sama ya, prograk nggak masalah harusnya. Nah, kita ke user. Nah, di user, jangan user dulu deh, kita ke order dulu. Nah, di order, kita ada yang nama, ini, ke user, sorry. User dulu. Nah, di user, kita namanya rect user. Ini kayak biasa aja, cuma dia nggak pakai max price sama min price, tapi sisanya dipakai semua si query-nya. Lihat, oke. Kalau berhasil, kalau gagal. Nah ini summary, skip dulu, nanti kita bahas belakangan. Ini untuk si rect user. Rect usernya paskuin, ini validasi aja. Nah ini juga Ika nyari uniknya apa, kalau berhasil, kalau gagal. Executing, nah ini pakai executing email dulu nih. Kalau emailnya agak, lanjutin, emailnya agak, jangan lanjutin. Ini langsung create user, kalau berhasil, kalau gagal. Ini juga update user, kalau berhasil, kalau gagal. Nah, tuh. Select user, kalau berhasil, kalau gagal. Ini validasinya kedua lagi, kan kalau errornya 2 kali. Nah, gak masalah harusnya. Kita ke order. Nah, di order ini bermasalah. Nah, di sini Kak jelasin dulu. Ini kayak biasa aja. Gue klik order, ini agak sort by ID, agak order, agak limit, agak offside. Request query. Nah, ini raw order, include bla 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 bla, sama aja. Nah, di sini kan kita punya foreign key. Foreign key-nya forgot sama user. Kalau kamu lihat di sini di order foreign key-nya forgot sama user. Bagi kan user ID-nya tetap agak. Masalahnya di sini ketika kita mau ngembaliin kakak nilai ini, kita mau ngebuka, tapi ini masih agak, masih utuh pas kita udah kasih di API. Ini masih agak, meskipun kita udah buka kakaknya. Sehingga apa? Sehingga kita harus buang dulu ininya, baru kita bisa dapat hasil yang ini doang gitu. Array ini aja gitu. Nah, caranya gimana supaya kita bisa membuang user ID sama forgot ID? Caranya adalah di sini order, maka dari itu kita pas rex ya, rex order. Nah, kita dapat kakaknya kalau order kita mapping pakai hasil yang utuh, kita mapping, terus kita buang usernya, user ID. Kita buang juga forgot ID-nya. Sisain spec operator kita sisain selain ini. Sama kayak filter, tapi ini lebih singkat karena pakai spec operator. Baik lagi. Ini untuk berhasil, ini untuk gagal. Spec pun juga sama untuk yang rect order biasa. Yang ini untuk berhasil, ini untuk gagal. Nah, di sini agak beda, kita harus kasih validasi dulu karena ini berupa null, bukan berupa objek kembaliannya, harus kasih validasi. Nah, kalau berhasil ya udah sama, kita buang ininya, kita sisain selain ini itu hasilnya. Nah, kita dari mana? Dari bukaan ini, bukaan order ini. Kita buka dulu kakaknya. Kita kan buka isinya ginian gitu. Nah, kalau enggak null. Kalau gagal ya kita biasa kena error 500. Nah, masalahnya adalah, ketika kita create order, maka di sini kita punya stok. Ini bermasalah nih. Kenapa kita punya stok bermasalah? Kalau kita create, berarti stoknya dibuang, dikurangin. Kalau kita update, berarti stoknya diapain? Stoknya dibandingin. Apakah stoknya lebih besar atau lebih kecil? Habis itu juga dikurangin juga. Habis itu ya juga kurang juga si produknya, si stoknya. Kita lihat sama si gelek juga nanti kita tambahin si stoknya. Kita lihat dulu. Nah, kalau create order, berarti kita mesti ambil dulu produknya. Jika kalau error biasa, kita harus tahu produk stoknya dia lebih besar dari quantity. Kalau penyakal lebih kecil, ya udah berarti kalau penyakal lebih kecil ya udah berarti stoknya kosong. Itu. Nah, sekarang
untuk yang crack auger. Maka dari itu kita menjalani 2 perintah. Pakai transaksi yang ini, 2 perintah. Harusnya 2 array. Nah, ini untuk create, yang ini untuk update. Update-nya apa? Ya stoknya kita kurangin sama quantity. Itu quantity yang kita tulis di sini. Kita kurangin. Jadi sehingga ketika kita ngebuat crack auger baru, maka setiap kali kita create, stoknya pun akan kurang gitu, sesuai apa yang kita pilih gitu. Cakanya. Ogaknya gitu. Nah ini update auger. Nah di update auger rumit. Kenapa? Soalnya ketika kamu ngupdate si Fogak, maka kita pas ngupdate Fogak kita harus yang namanya bandingin dulu. Coba kita lihat. Kita ambil dulu auger lama. Nih, update auger kita ambil dulu auger lama. Transaksi auger lama apa sih isinya? Nah ini juga Fogaknya kita ambil. Kita throw error. Nah quantity kita harus kurangin dengan Fogak yang apa namanya quantity dari si auger lama. Quantity baru kurangin quantity auger lama. Quantity baru kurang quantity lama. Hasilnya masih simpan ke si give. Nah. Hasilnya simpan ke si give, konsaka give. Si give ini selisih lah, selisihnya ya cek apakah Fogak stoknya lebih besar daripada kurang dari give. Kalau misalkan kurang ya udah stoknya nggak cukup. Terus kita bandingin lagi, pakai if lagi. Apa yang kita bandingin? Apakah si selisih ini lebih besar daripada 0? Kalau lebih besar daripada 0, selisihnya ya berarti kita mesti ngurangin Fogak kita, ngurangin stok kita harus ngasih stok baru sama dia itu. Berarti dia ngebeli lagi, nambah Fogak yang dia beli itu berdasarkan transaksi lama. Saya mau beli Fogak baru, tapi nggak mau transaksi baru, pakai transaksi lama aja itu digabungin. Ya udah sistemnya pakai gini, yang akas. Tapi kalau misalnya pas dia udah update Fogak, ternyata selisihnya malah lebih kecil daripada stok yang daripada quantity yang sebelumnya gitu, lebih kecil quantity-nya, selisihnya daripada quantity yang sebelumnya gitu. Maka selisihnya lebih kecil dari 0 gitu. Bagi quantity yang baru lebih kecil daripada quantity lama itu. Jadi selisihnya lebih kecil daripada 0. Sehingga kita harus si pembelinya harus ngembalin Fogak dia ke kita. Berarti kesimpulannya dia rekur, kemungkinan besar rekur Fogak, rekur sebagian. Sehingga kita gakaknya kita tambahin Fogak kita, stok kita tambahin itu. Stok dari Fogak kita tambahin. Nah, increment ini make apps ini apa? Jadi ini kan harusnya bilangan negatif. Nah, bilangan negatif ini dijadiin positif lagi. Sehingga kita bisa buat nambahin si stok ini pakai bilangan positif gitu. Nah, di sini update order, udah kayak biasa aja nih kalau berhasil, kalau gagal. Nah, delete order gimana caranya? Ya kalau delete order ya sama aja. Bagi kita ambil dulu transaksi lamanya gimana, order lamanya gimana, kita ambil juga pokoknya gimana, kalau error ke bawah itu. Nah, kita harus tahu nih, kita delete dulu, habis itu kita harus tahu ini apa nih. Apakah order quantity-nya gimana nih? Itu. Jadi where order ini, nah kita harus tambahin stok lamanya, stok kita tambahin sama si stok yang udah dibuang. Jadi misalkan gini lah, saya mau bakalin transaksi, ordernya saya bakalin, otomatis barangnya harus kembali dong. Itu. Berarti ini rekur full. Itu. Masuknya ke rekur full. Jadi istilahnya apa ya, stok kita balik lagi ke gudang gitu, nambah stok kita dari stok yang udah rekur full. Nah sekarang ini adalah kalau misalkan berhasil ya sukses geleknya, kalau nggak berhasil ya gagal itu. Ini juga not found lah, kayak gitu menangkap error aja. Oke ya guys, sisanya cuma validasi doang di sini. Validasi user sama validasi Fogak sebelum masuk ke dalam si middleware utama. Ya kalau mau lihat ini sih, kan valid Fogak sebelum masuk sini harus kesini dulu.
Nah, request para yang validasi paramnya aku buang, validasi untuk si pluginnya aku juga buang. Kenapa? Soalnya validasi param nggak guna. Karena validasi param itu, karena si parameter itu defaultnya ya kalau nggak ada parameter ya cuma berupa objek kosong. Begitupun kalau bagi parser. Begitupun kalau misalkan si request boogie tanpa bagi parser baru bisa define si request boogie-nya. Tapi kalau bagi pasang boogie parser, ya kembaliannya pasti objek kosong. Itu nggak mungkin kembalian yang lain, itu guys. Jadi useless itu. Nah ini udah kelar, tinggal kita bisa lihat di Postman-nya. Di Postman aku nggak bisa ngebesarin ya, nggak bisa ngebesarin ininya. Emang ada nggak sih buat ngebesarin? Nah ada ya, nggak ngebesarin. Oh ya bisa nih, bisa ngebesarin. Nah, ini kaks 5 ya guys ya. Aku jalanin dulu. Aku hilang enggak. Ini untuk yang rig-nya. Sekarang udah agak beberapa nih parameternya. Tuh. Sukses ya guys ya. Sukses. Terus ini rig-nya by ID. Sukses juga. Ini nul karena emang ini nggak ada ID-nya langsung 2 nih. Tuh. Muncul ID 2. Nah, create order kita bisa create order baru misalnya kayak gini. Tuh. Ini update order. Tuh. Ini update order 2 aja. Berjalan. Pilek order 2. Jalan. Yang sisanya aku nggak kasih contoh ya, kebanyakan soalnya. Kayak produk sama user kan itu sama aja. Nah di sini buat ngecek stok. Stoknya berapa nih? Nah gini, jadi misalnya kita ngebuang apa namanya? Ngebuang kayak gini lah. Ini kan lagi rumit nih. Misalnya ini kita beli apa nih? Nah, ini kita send dulu. Stok ID 5, ini kan kuantitinya 4 nih. Kalau kembali yang pakai stoknya harusnya berubah nih. Oke ya. Harusnya berubah, ini ID-nya 2 berarti. Kita buang ID 5. ID 5 kita buang. 30 sebelumnya ya. ID 5 kita buang. Nah, berarti di sini cek stoknya 34 itu tambah. Nah, ini juga cek summary. Nah, masing-masing apa sih? Jadi user 2 ini udah beli 2 order. Total spendnya segini. Gitu lah. Simple. Nah, yang ribet tuh di pertemuan kedua. Kita senang nanti. Itu guys. Thank you Gang Engkong. Gang Nika bakalan ngulik-ngulik lagi di kaks kedua. Nah, ya. Nika bakal ngulik-ngulik lagi di kaks kedua nanti. Kaks berikutnya, kaks 6. Thank you Gang Engkong. Gang sampai jumpa. Bye. 18 menit doang dah.